masalah gizi. Yang pertama, ada kurang energi protein dan kronik. Apa sih KEP dan KEK? Jadi, kurang energi protein atau KEP merupakan keadaan kurang energi yang disebabkan oleh defisiensi zat gizi makro. Lebih gampangnya, KEP adalah rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. KEP ini umumnya diderita oleh balita. Sedangkan kurang energi kronis atau KEK merupakan tingkat lanjutnya KEP yang sering terjadi pada remaja dan ibu hamil. Hal ini dikarenakan pola makan yang kurang beragam dan porsi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan gangguan ketidakseimbangan asupan untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran energi. Selanjutnya, ada penyakit yang diakibatkan oleh KEP. Yang pertama ada kwashiorkor. Ini disebabkan karena kekurangan protein. Tanda-tanda yang mengalaminya adalah bermuka bulan atau moon face, badan gemuk berisi cairan, perut buncit, pandangan mata sayu, dan rambut tipis kemerahan. Yang kedua, ada marasmus. Kalau yang ini disebabkan karena kurang energi, dan tanda-tanda yang mengalaminya adalah wajah seperti orang tua atau old face, kurus kering, rambut rontok, perut cekung, dan kulit keriput. Yang terakhir, ini gabungan dari dua penyakit sebelumnya, yaitu marasmic kwashiorkor, disebabkan karena kurang energi dan protein. Untuk tanda-tanda yang mengalaminya adalah gabungan dari dua penyakit yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu, apa sih dampak penyakit KEP? Dampaknya ada banyak, yaitu menurunkan mutu fisik dan intelektual, menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko sakit dan kematian. Jika kategorinya memiliki gizi buruk, itu akan terlihat sangat pendek dan sangat kurus. Dampak KEP selanjutnya yaitu perkembangan mental terganggu, produktivitas terganggu, kesulitan untuk berkonsentrasi, dan yang terakhir bisa diikuti penyakit penyerta seperti ISPA, diare, dan tuberkulosis. Selanjutnya, ada faktor penyebab tingginya prevalensi KEP. Yang pertama, keadaan ekonomi yang kurang. Yang kedua, tingkat kesehatan di lingkungan. Yang ketiga, dikarenakan penyakit infeksi. Dan yang keempat, kesalahan memberikan makanan pada bayi. Cara menanggulanginya yaitu dengan cara penanggulangan KEK pada ibu hamil didasarkan hasil penilaian dengan alat ukur lingkar lengan atas. Yang kedua, meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu. Yang ketiga, menyeimbangkan masukan dan keluaran energi melalui pengurangan makanan dan penambahan latihan fisik atau olahraga serta menghindari tekanan hidup atau stres. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi karbohidrat dan lemak serta menghindari konsumsi alkohol. Masalah gizi yang selanjutnya adalah KVA atau kekurangan vitamin A. Di Indonesia, kasus ini banyak terjadi pada anak-anak dan juga balita. Vitamin A sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk menjalankan fungsi tubuh. Lalu, apa sih dampaknya jika kita kekurangan vitamin A? Pertama, kita dapat terkena infeksi saluran pernapasan dan juga diare. Yang kedua, meningkatkan angka kematian karena campak. Yang ketiga, pertumbuhan yang lambat. Yang keempat, seroptalmia yang ditandai dengan mata kering. Yang kelima, kulit bisa menjadi kasar dan juga kering. Dan yang terakhir, rentan terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuh menurun. Baik, selanjutnya ada penyebab KVA. Penyebab KVA ada 3. Yang pertama, kurangnya edukasi tentang pentingnya vitamin A bagi tubuh. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Kemudian, solusi untuk mengatasi KVA, yang pertama, distribusi kapsul vitamin A, yang kedua, peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat, yang ketiga, peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas, dan yang terakhir, intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan atau PMT. Yang ketiga, anemia. Anemia adalah masalah gizi utama di Indonesia, khususnya anemia defisiensi besi, yang paling banyak dialami oleh anak-anak sekolah, khususnya remaja putri. Remaja putri cenderung melakukan diet sehingga dapat menyebabkan asupan zat gizi berkurang termasuk zat besi. Selain itu, adanya siklus menstruasi setiap bulan merupakan salah satu faktor penyebab remaja putri mudah terkena anemia defisiensi besi.
Dampak kurangnya status zat besi dapat mengakibatkan gejala. Yang pertama, pucat. Yang kedua, lesu atau lelah. Yang ketiga, nafsu makan menurun. Serta yang keempat, gangguan pertumbuhan. Faktor penyebab. Yang pertama, status gizi. Yang kedua, menstruasi. Lama menstruasi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuh remaja seperti aktivitas fisik yang terlalu padat dan pengaruh stres. Ketiga, sosial ekonomi. 4, penyakit infeksi. 5, penyakit kronik. Dan yang terakhir, aktivitas fisik. Faktor penyebab seseorang menderita anemia. Yang pertama, perubahan fisik yang terjadi akan mempengaruhi status kesehatan dan nutrisinya. Yang kedua, faktor lain yang diduga mempengaruhi status anemia pada remaja, diantaranya yaitu pengetahuan gizi, pola makan, dan kepatuhan konsumsi tablet zat besi. Ketiga, ketidakcukupan asupan zat besi dalam tubuh akibat mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi atau inhibitor. Yang keempat, rata-rata remaja putri juga mengkonsumsi sumber vitamin C seperti pepaya, jeruk, dan apel dengan frekuensi yang kurang serta tidak dibersamai dengan konsumsi makanan sumber zat besi sebagai pembentukan eritrosit. Yang kelima, penanggulangan anemia remaja putri dapat dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah. GAKI adalah gangguan akibat kekurangan natrium yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas manusia. Apabila kebutuhan natrium tidak terpenuhi akan menimbulkan penyakit gondok. 4. Kebutuhan natrium dalam keadaan normal. 1. Usia 0 bulan hingga 3 tahun adalah 90 mg. 2. Usia 4 hingga 12 tahun adalah 120 mg. 3. Usia 12 tahun ke atas adalah 150 mg. 4. Ibu hamil dan menyusui adalah 200 mg. 4. Dampak dari GAKI. 1. Menurunkan intelligence quotient atau IQ karena daya tangkap rendah. 2. Menghambat pertumbuhan tinggi badan anak. 3. Mengganggu pertumbuhan sosial. Dan yang keempat, rendahnya produktivitas kerja. Yang terakhir ada 4 masalah dampak defisiensi GAKI. 1. Wanita usia subur atau WUS. 2. Ibu hamil. 3. Anak balita. Dan yang keempat, anak usia sekolah. Faktor-faktor penyebab terjadinya GAKI. Yang pertama ada hubungan antara asupan yodium dengan kejadian GAKI, hubungan antara asupan zat goitrogenik dengan kejadian GAKI, hubungan antara status gizi dengan kejadian GAKI. Penyebab terjadinya GAKI. Yang pertama ada pendidikan orang tua, yang kedua pendapatan keluarga yang rendah sehingga tidak mampu untuk menyediakan makanan bergizi. Yang ketiga ada pengetahuan pengolahan makanan orang tua, dan yang keempat ada pencemaran limbah pabrik seperti PB dan HG biasanya terjadi di daerah dataran rendah dengan pencemaran PB dan HG yang berasal dari limbah pabrik atau dari pencemaran emisi gas buangan kendaraan bermotor. Yang terakhir ada penggunaan garam. Cara pencegahan GAKI. Yang pertama ada mengonsumsi bahan makanan yang berasal dari laut, mengonsumsi garam beriodium. Yang ketiga ada memberikan suntikan minyak beriodium atau lipiodol.